sahabat cerita Juwita Story. Cerita kali ini berkisah tentang seorang bayi yang dibuang di tempat sampah. Tanpa nama, tanpa keluarga, dan tanpa siapapun yang peduli akan hidupnya. Namun, takdir berkata lain. Seorang pemulung tua yang hidup sebatang kara menemukan bayi itu. Dan dengan kasih yang tulus, ia memilih untuk merawatnya seperti darah dagingnya sendiri. Bayi itu tumbuh di tengah tumpukan sampah, makan dari sisa, tidur di gubuk bocor, dan dibesarkan dalam kekurangan. Tapi bukan kekayaan yang membentuknya, melainkan cinta, kejujuran, dan kerja keras yang diwariskan oleh sang ayah pemulung. Dan 20 tahun kemudian, warisan miliaran rupiah datang mencarinya. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia layak. Karena hatinya tetap bersih di tengah dunia yang kotor. Cerita ini bukan hanya tentang kemiskinan dan keajaiban, tapi tentang harga sebuah cinta tanpa syarat dan kekuatan dari orang-orang yang dianggap tak berarti. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari berbagai kisah kehidupan. Jika ada kesamaan nama, tokoh, tempat, atau peristiwa, itu semata-mata kebetulan dan tidak disengaja. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat kalian. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, hatinya tenang, dan hidupnya penuh berkah. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Di tengah malam yang sunyi, angin meniupkan udara dingin menusuk tulang. Langit mendung menggantung muram, seolah turut menyembunyikan sebuah rahasia besar dari dunia. Suara anjing liar terdengar sayup di kejauhan, bersahut-sahutan dengan dentingan kaleng dan plastik yang terinjak. Namun di balik semua kesunyian itu, terdengar satu suara yang memecah malam tangisan bayi. Pak Rohman, seorang pemulung tua, sedang mendorong gerobak tuanya dengan tubuh yang letih dan langkah terseok. Ia sudah hampir menyerah malam itu, karena kantong plastik dan botol bekas yang ia dapatkan belum cukup untuk makan. Tiba-tiba, ia berhenti. Keningnya berkerut ketika suara tangis itu semakin jelas, datang dari tumpukan sampah besar di ujung gang kumuh. Dengan jantung berdegup kencang, ia meletakkan gerobaknya dan berjalan perlahan ke arah sumber suara. Tangan kasarnya menggali kantong-kantong sampah dengan hati-hati. Dan di sana, di antara kardus bekas dan bungkusan plastik, ia menemukan benda hidup mungil. Seorang bayi. Tubuhnya dibalut kain tipis dan kotor, kulitnya kebiruan karena kedinginan, dan bibirnya bergetar lemah. Pak Rohman tertegun, tangannya gemetar saat mengangkat bayi itu ke pelukannya. Matanya memerah, entah karena haru atau amarah pada dunia yang tega membuang makhluk sekecil ini. Bayi itu membuka matanya sesaat, menatapnya dengan mata bening yang seperti berkata, "Selamatkan aku." Ia melihat ke sekeliling, berharap ada seseorang yang muncul dan berkata ini semua hanya salah paham. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya ia, malam, dan bayi itu. Lalu dalam sunyi yang pekat, Pak Rohman menarik napas panjang dan berbisik lirih, "Tenang. Nah, kamu sekarang aman." Ia tidak tahu siapa orang tua bayi itu, tidak tahu dari mana asalnya, dan tidak punya apa-apa untuk merawatnya. Tapi ada satu hal yang pasti, bayi ini harus hidup. Dengan tubuh renta dan hati yang bergetar, ia membungkus bayi itu dengan jaket lusuhnya dan menaruhnya di dada. Langkahnya kembali menyusuri malam. Namun kini bukan lagi dengan gerobak kosong, melainkan dengan harapan baru dalam pelukannya. Dan malam itu, di antara tumpukan sampah dan bau busuk kehidupan yang ditinggalkan, lahirlah sebuah kisah besar, kisah tentang takdir yang tak bisa dibuang. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit, tapi Pak Rohman sudah terjaga. Gubuk kecil di pinggir sungai yang ia sebut rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Dindingnya dari triplek berlubang, atapnya bocor, dan lantainya tanah keras yang berubah becek saat hujan turun. Ia duduk termenung, memandangi bayi mungil yang tidur lelap dalam selimut usang, bersandar di atas tumpukan kain bekas. Semalam, hidupnya berubah dari pemulung biasa yang kesepian menjadi seorang ayah, meski bukan oleh darah. Bayi itu, dengan napas kecil dan tangan yang menggenggam udara, telah mencuri seluruh hatinya dalam satu malam. Pak Rohman menatap wajah mungil itu pucat, tapi tenang. Tangannya menyentuh pipi bayi itu perlahan, takut menyakitinya. "Entah siapa kamu atau dari keluarga mana," gumamnya. "Tapi mulai hari ini, kamu anakku." Setelah menghangatkan tubuh si bayi dengan api kecil dari tungku batu, Pak Rohman memutuskan untuk pergi mencari sesuatu. Bukan botol, bukan kardus, tapi susu. Ia tahu, ia tak punya uang. Tapi ia juga tahu, bayi ini tak akan bertahan tanpa makanan. Dengan gerobak reyotnya, ia menyusuri gang-gangnya sempit kota, berharap belas kasih orang-orang. Beberapa hanya menoleh,
lalu pergi. Namun seorang penjual bubur tua memberinya sekantong kecil bubur encer buat cucumu, katanya dengan senyum iba. Pak Rohman membungkuk dalam. Matanya berkaca-kaca. Lalu segera pulang. Di gubuk kecil itu, ia berusaha menyuapi bubur dengan sendok plastik kecil. Bayi itu menangis pelan. Lalu perlahan meminum bubur encer itu dengan mata tertutup. Air mata menetes di pipi Pak Rohman. Tangisan bayi itu lebih keras dari kelaparan yang ia rasakan sendiri. Beberapa hari berlalu. Ia mulai terbiasa bangun tengah malam karena tangisan. Mulai terbiasa mengurangi makannya demi si bayi kenyang. Dan mulai terbiasa berbicara sendiri di dalam gubuk seolah dunia mereka hanya 2 orang. Ia merasa hidup kembali. Di minggu pertama, ia memberikan nama kepada bayi itu. Namamu Raka, katanya, sambil menatap mata si kecil. Artinya, cahaya. Karena kamu datang di hidup ayah. Seperti cahaya di tengah gelap. Meski tak tahu masa depan mereka akan seperti apa, Pak Rohman tahu satu hal. Ia akan melakukan segalanya untuk membuat Raka tumbuh. Bukan di antara sampah, tapi di antara kasih sayang. Hari demi hari berlalu, dan bayi mungil itu tumbuh menjadi bocah kecil yang lincah. Namanya Raka. Dan meski hidupnya serba terbatas, ia tak pernah tumbuh dengan kekurangan kasih sayang. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara batuk Pak Rohman yang sibuk menjerang air di tungku batu. "Bangun, nak," kata Pak Rohman lembut. "Hari ini kita harus cari rezeki." Gubuk mereka tak pernah mewah, atapnya bocor, dindingnya lapuk, dan angin bebas keluar masuk sesuka hati. Mereka makan seadanya. Sisa sayur dari pasar, nasi keras yang dibagikan pedagang murah hati, atau bubur encer hasil rebusan sendiri. Kadang hanya ada air gula, kadang hanya roti keras yang hampir basi. Tapi Raka tak pernah mengeluh. Ia tahu ayahnya sudah berusaha keras setiap hari, meski hidup di antara kekurangan. Pak Rohman tak pernah membiarkan Raka tumbuh tanpa nilai. Ia mengajarkan kejujuran, kesabaran, dan kerja keras. Orang miskin bisa hidup, nak, tapi orang yang curang akan mati dalam hati, katanya suatu malam saat mereka berbagi satu potong tempe. Raka mendengar, mencatat, dan tumbuh dengan hati yang besar. Di usia 7 tahun, ia sudah ikut membantu ayahnya memilah sampah, sambil menyanyikan lagu kecil dengan suara riang. Namun Pak Rohman bersikeras, "Kamu boleh bantu, tapi sekolah tetap nomor 1. Ia bahkan rela menjual radio butut peninggalan istrinya dulu, hanya untuk beli seragam dan tas plastik buat Raka sekolah. Di sekolah, Raka menonjol, bukan karena penampilannya, karena sepatu sobek dan kemeja bekas tak pernah mencolok, tapi karena kecerdasannya. Ia selalu duduk di barisan depan, menyimak dengan penuh semangat, mencatat rapi meski hanya dengan pensil tumpul. Guru-gurunya terkesan. Mereka tak percaya anak dari pemulung bisa menjawab soal matematika lebih cepat dari anak-anak pejabat. Raka tak hanya cerdas, tapi juga rendah hati. Ia sering meminjamkan bukunya pada teman, bahkan berbagi bekal, walau bekalnya sendiri hanya sepotong ubi. Tiap malam, setelah lelah membantu memungut sampah, Raka duduk di samping lampu minyak dan membaca buku bekas. Matanya redup, tapi tekadnya menyala. Ia punya satu impian, membahagiakan ayah pemulungnya. "Ayah," katanya suatu malam, sambil menyender di bahu Pak Rohman, "suatu hari nanti aku mau beliin ayah rumah beneran." Pak Rohman tersenyum, menatap bintang yang menggantung di langit lubang atap. "Cukup kamu jadi orang baik, Raka. Itu rumah paling indah buat ayah." Dan malam pun kembali hening, diisi dengan harapan 2 manusia sederhana yang saling menguatkan di tengah dunia yang seringkali tak adil bagi mereka. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit mendung dan angin dingin menusuk ke tulang. Raka yang kini duduk di bangku SMA, baru saja pulang dari sekolah dengan seragam basah kuyup. Ia membuka pintu gubuk dan mendapati Pak Rohman batuk-betuk hebat di pojok ruangan sambil mengaduk air hangat seadanya. "Ayah istirahat dulu, biar aku yang masak," ucap Raka, sambil segera melepas sepatunya yang basah. Pak Rohman tersenyum lemah, tapi matanya masih bersinar seperti dulu saat pertama kali menimangnya. "Dingin? Ya nak, nanti ayah pinjamkan jaket tua ayah yang bolong itu." Hari itu, Taritut Raka memutuskan membereskan rak kardus bekas di sudut gubuk yang jarang dibuka. Ia sedang mencari buku catatan lama, tapi yang ia temukan justru sesuatu yang lain. Sebuah kantong kain lusuh. Di dalamnya ada selembar surat pudar dan sebuah liontin emas kecil berbentuk hati. Raka memandangnya heran. Surat itu robek sebagian, tapi masih terbaca tulisan tangan yang rapi. "Maafkan ibu-ibu, tak punya pilihan, jaga dia. Siapapun yang menemukannya, dia darah bangsawan, tapi tak diinginkan." Jantung Raka
berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat membuka liontin. Di dalamnya ada foto wanita muda berparas cantik dan sehelai rambut halus terikat kecil. Ia tak mengenal wajah itu. Tapi entah kenapa, hatinya bergetar saat menatapnya. "Ayah, ini apa?" tanyanya pelan. Membawa kantong itu ke hadapan Pak Rohman. Pak Rohman menatapnya lama, lalu menghela napas berat, seolah telah menunggu hari ini tiba. "Itu benda-benda yang kamu bawa waktu ayah temukan kamu." Raka terdiam. "Aku bukan anak kandung ayah ya." Pak Rohman tak langsung menjawab. Ia mengambil liontin itu dan menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu bukan anak darahku, nak. Tapi kamu adalah anak hatiku." Raka menunduk. Lidahnya keluh. "Lalu siapa aku sebenarnya?" Pak Rohman hanya menggeleng. "Yang ayah tahu kamu bayi yang dibuang di tempat sampah di malam yang dingin. Di selimutmu ada liontin itu dan sepucuk surat. Ayah tak pernah tahu siapa yang buang kamu. Tapi ayah tahu yang buang kamu itu bodoh. Karena mereka tak sadar, mereka meninggalkan berlian." Raka terdiam. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Siapa wanita dalam foto itu? Kenapa ia ditinggalkan? Apakah masih ada keluarganya yang hidup di luar sana? Namun malam itu, meski hatinya penuh tanda tanya, Raka hanya menggenggam tangan Pak Rohman lebih erat. "Biar siapapun aku di masa lalu, ayah aku tetap anak ayah sampai kapanpun." Dan di balik suara hujan yang masih mengguyur gubuk mereka, sebuah rahasia besar dayam-dayam membuka jalan menuju masa depan. Masa depan yang tak pernah Raka bayangkan. Pagi itu, kampung kumuh tempat Raka tinggal gempar. Bukan karena kebakaran, bukan juga karena keributan seperti biasanya, tapi karena sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik masuk perlahan ke gang sempit. Diiringi tatapan heran dari para warga, mobil itu berhenti tepat di depan gubuk tua milik Pak Rohman. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria bersetelan jas rapi turun dari dalamnya. Langkahnya tegap, tatapannya tajam terlihat jelas. Ia bukan orang biasa. Beberapa warga mulai berbisik, menebak-nebak siapa yang mereka cari. Pria itu menatap sekeliling, lalu berkata dengan suara lantang, tapi sopan, "Apakah di sini ada seorang pemuda bernama Raka? Umurnya 20 tahun. Tinggal bersama seorang pria tua." Raka yang saat itu sedang memperbaiki atap gubuk segera turun. Dengan tangan penuh debu dan kaos compang-camping, ia melangkah ke arah pria itu. "Saya Raka." "Ada apa, Pak?" Pria itu menatapnya dalam, matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya bisa menemukan seseorang yang telah lama hilang. "Nama saya Adrian. Saya adalah asisten pribadi keluarga Ardanata, dan saya datang atas nama Tuan Besar." Raka bingung. Keluarga siapa? Adrian membuka map hitam yang ia bawa dan mengeluarkan selembar dokumen, hasil tes DNA, dan foto lama. Anda mungkin belum pernah melihat ini sebelumnya. Di sana ada foto liontin yang sama seperti milik Raka. Foto seorang wanita muda sama persis dengan wajah di liontin miliknya. Dan di bawahnya tertulis, Nui, Kirana Ardanata putri tunggal konglomerat Ardanata Group. Raka terdiam, kakinya lemas. Ia merasa seperti sedang bermimpi. "Jadi, ibu kandungku." Adrian mengangguk pelan. "Nyonya Kirana adalah ibu Anda 20 tahun lalu. Dia hamil di luar nikah dengan pria yang tak disetujui keluarganya. Ayahnya, Tuan Ardanata, murka dan memaksa agar bayi itu disingkirkan demi nama baik keluarga." Raka memejamkan mata. Pikirannya kacau. Adrian melanjutkan dengan suara lirih. "Namun kini Tuan Ardanata, kakek kandung Anda, sedang sakit keras. Ia menyesal dan ingin menebus dosanya sebelum ajal menjemput. Ia memerintahkan kami mencari Anda, dan kini kami menemukannya." Pak Rohman yang sejak tadi diam di samping Raka akhirnya bicara. "Kalau benar dia cucu orang kaya, kenapa harus dicampakkan dulu?" Nada suaranya tajam, tapi matanya tetap penuh perlindungan. Adrian menunduk hormat. Tidak ada alasan yang bisa memaafkan perbuatan mereka. "Pak, tapi jika Tuhan masih memberi kesempatan, biarlah anak ini tahu asal-usulnya yang sebenarnya." Raka menggenggam tangan Pak Rohman erat. Dadanya sesak. Bukan karena bahagia, tapi karena luka lama yang tiba-tiba terbuka. Ia tahu hidupnya akan berubah. Tapi satu hal, pasti ia tak akan pernah melupakan siapa yang telah membesarkannya. Bukan darah, tapi hati. Dan di hari itu, di bawah langit yang mendung dan tanah yang becek, seorang anak pemulung resmi dipanggil pulang oleh darah bangsawan. Meski hatinya masih tertinggal di gubuk kecil, tempat cinta sejati tumbuh tanpa syarat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, sebuah mobil hitam kembali datang menjemput Raka. Kali ini bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk mempertemukannya dengan seseorang yang menunggu seumur hidup untuk mengatakan maaf. Di dalam mobil,
Raka duduk diam, matanya menerawang keluar jendela, menyaksikan kota demi kota berganti. Hatinya campur aduk penasaran, marah, takut tapi juga kosong. Sementara itu, tangan Pak Rohman tak pernah lepas dari genggamannya. Mereka tiba di sebuah rumah sakit mewah, tempat orang-orang kaya menyambut kematian dengan kasur, empuk dan jendela kaca besar. Raka dibimbing masuk oleh Adrian, hingga sampai di depan sebuah kamar VIP. Dia di dalam, sudah menunggu sejak tahu kamu ditemukan, ucap Adrian pelan. Dengan langkah pelan, Raka masuk, dan di sana terbaring lemah di atas tempat tidur putih. Seorang pria tua berambut perak menoleh perlahan. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Raka menatap wajah kakek kandungnya Tuan Ardanata, pria yang pernah membuangnya. Kini menatapnya penuh penyesalan. Air mata mengalir di pipi pria tua itu. Dengan suara parau, ia berkata, "Maafkan kakek. Nah kakek pengecut, dulu kakek pilih kehormatan keluarga daripada cucu sendiri." Ia terisak dan menggenggam tangan Raka dengan lemah. "Ayahmu dan ibu kandungmu semua hilang, tapi kamu masih hidup." Raka tak tahu harus berkata apa. Hatinya bukan batu, tapi juga bukan lautan pengampunan. Namun di tengah rasa yang tak bisa dijelaskan, ia berkata, "Saya hidup bukan karena keluarga ini, tapi karena seseorang yang memungut saya dari tempat sampah." Tuan Ardanata terdiam. Ia tahu ia tak layak diampuni. Namun ia telah mempersiapkan satu hal warisan terakhir yang ia anggap sebagai penebus dosa. Dari laci di samping tempat tidur, Adrian mengeluarkan dokumen berstempel hukum. "Ini wasiat resmi, Tuan. Sudah ditandatangani di hadapan notaris." Tuan Ardanata menatap Raka dengan senyum lemah. "Seluruh warisan, perusahaan, saham, tanah, semua milikmu, Raka. Kakek hanya ingin kamu menjalani hidupmu lebih layak daripada yang pernah kakek izinkan." Ruangan hening. Raka menatap dokumen itu lama, lalu menoleh pada Pak Rohman yang berdiri diam di pojok ruangan, malu-malu mengenakan jaket bolongnya. "Saya terima warisan ini, tapi dengan satu syarat," kata Raka tegas. "Saya tidak akan masuk rumah ini, tidak akan hidup di istana manapun, kalau orang yang membesarkan saya tidak ikut bersama saya." Semua menoleh ke arah Pak Rohman. Beberapa anggota keluarga besar yang baru muncul langsung bereaksi. "Dia cuma pemulung, mana pantas hidup bersama keluarga Ardanata." Namun Tuan Ardanata mengangkat tangannya lemah, tatapannya berubah tegas. "Diam kalian! Jika bukan karena pria tua itu, cucu kita akan mati 20 tahun lalu, dan nama keluarga ini akan habis di tangan kesombongan kita." Lalu ia menatap Pak Rohman sambil berkata pelan, "Pak, saya tahu tak bisa menebus semua yang telah keluarga saya lakukan. Tapi biarlah saya berterima kasih. Karena Anda, saya masih punya cucu yang bisa saya banggakan." Dan hari itu, tuh, di tengah aroma disinfektan dan bunyi mesin monitor detak jantung, sebuah warisan miliaran rupiah tidak hanya mengubah status hidup Raka, tapi juga mengangkat harga diri seorang pemulung yang telah menjadi ayah sejati di tengah dunia yang membuang. 1 tahun setelah wasiat itu ditandatangani, nama Raka Ardanata menghiasi berbagai media nasional. Tapi ia bukan dikenal karena warisan miliaran yang diwariskan padanya, melainkan karena apa yang ia lakukan dengan warisan itu. Alih-alih tinggal di rumah mewah keluarga besarnya, Raka memilih membangun ulang kampung kumuh tempat ia dibesarkan. Gubuk-gubuk reot berubah menjadi rumah sederhana tapi layak huni. Selokan ditutup, jalan-jalan diplester, dan listrik pun menyala di genggang sempit yang dulu selalu gelap. Ia mendirikan sekolah gratis di tengah kampung itu. Sekolah yang ia beri nama Sekolah Harapan Raka, tempat anak-anak pemulung dan pengamen bisa belajar tanpa harus membayar sepeser pun. "Dulu aku belajar dari buku sobek dan pensil pendek," kata Raka saat peresmian. "Sekarang, biar anak-anak lain bisa belajar lebih baik dari itu." Ia juga membuka lapangan kerja di perusahaan barunya, memberikan pelatihan bagi para pemulung dan pengangguran. Banyak dari mereka dulunya adalah tetangga yang pernah menertawakannya. Tapi Raka tak pernah menyimpan dendam, ia hanya ingin semua orang punya kesempatan kedua. Tak lama setelah itu, ia meluncurkan Rohman Foundation, sebuah yayasan besar untuk menampung dan mendidik anak-anak terlantar. Di dinding utama kantor yayasan terpajang lukisan besar wajah Pak Rohman dengan kutipan yang tertulis besar, "Orang hebat bukan yang punya segalanya, tapi yang memberi segalanya." Meski tak punya apa-apa, meski kini bergelimang harta, Raka tak pernah melupakan asalnya. Ia masih sering datang ke gubuk lamanya yang kini sudah direnovasi, tapi tetap sederhana. Ia duduk bersama Pak Rohman di bangku kayu tua yang mereka pakai sejak dulu, sambil minum teh hangat dari cangkir pecah di ujungnya. "Orang-orang bilang, aku beruntung karena dapat warisan," kata Raka suatu sore. Tapi matanya tak lepas dari wajah tua ayah angkatnya. "Tapi sebenarnya,
Aku beruntung karena dibuang dan ditemukan sama ayah. Pak Rohman tertawa kecil. Suaranya parau, tapi hangat. Ayah cuma pemulung, nak. Tak bisa kasih apa-apa selain cinta. Raka menggeleng. Yang menemukan saya bukan pemulung, tapi ayah sejati saya. Mata mereka bertemu. Tak ada air mata, hanya haru yang tak bisa diucapkan dengan kata. Dan di bawah langit senja yang menghangatkan kota, terlihat dua sosok sederhana yang membuktikan bahwa keluarga bukan soal darah, tapi soal hati yang tak pernah menyerah. Beberapa tahun berlalu, nama Raka Ardanata menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia bukan hanya dikenal sebagai CEO muda yang sukses, tapi juga sebagai anak pemulung yang membuktikan bahwa ketulusan bisa mengalahkan segalanya. Banyak yang penasaran, bagaimana seseorang yang dibuang di tempat sampah bisa berdiri di puncak dunia tanpa kehilangan pijakan? Jawaban Raka selalu sama. Karena saya tidak dibesarkan oleh kekayaan, saya dibesarkan oleh cinta. Di ruang kerjanya yang minimalis tapi hangat, terpajang satu foto yang tak pernah diganti sejak hari pertama kantor itu berdiri. Foto seorang pria tua berpakaian lusuh, tersenyum malu-malu dengan latar belakang gubuk kayu. Pak Rohman. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat sederhana. Tanpa dia, aku tak akan jadi siapa-siapa. Orang-orang yang datang untuk wawancara bisnis sering terdiam saat membaca tulisan itu, karena mereka sadar di balik gemilangnya Raka ada sosok yang dayam-dayam membentuknya bukan dengan uang, tapi dengan pelukan, peluh, dan pengorbanan. Kisah hidup Raka akhirnya viral. Media nasional hingga internasional menuliskan ceritanya. Dari sampah ke singgasana, pemulung yang mencetak pewaris perusahaan. Kasih sejati bukan dari darah. Sekolah-sekolah menceritakan kisahnya sebagai bahan pelajaran moral. Anak-anak yatim, pemulung, hingga anak jalanan menyebut namanya sebagai inspirasi. Karena bagi mereka, Raka adalah bukti hidup bahwa asal-usul bukanlah takdir. Takdir bisa berubah, dan cinta, bahkan dari orang yang dianggap hina, bisa menjadi fondasi paling mulia untuk membangun masa depan. Dan di hari-hari yang tenang, Raka masih suka duduk di beranda rumah kecilnya bersama Pak Rohman, menyeruput teh panas dan menatap matahari tenggelam dengan tenang dan syukur. Karena hidup seperti mereka berdua tahu sejak lama, tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, tapi dari siapa yang tidak pernah menyerah mencintai kita. Tamat.